Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, janabal muhtaramin ulama'an al-kiram, zu'aman al-a'izza yang kami hormati dan kami muliakan, segenap para asatidz, para kiai, alim ulama, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah, baik sipil, TNI, Polri, segenap perangkat desa, perangkat agama yang berkenan hadir dari manapun, pimpinan, koordinator Istighosah Ahad Legi, dan seluruh jajarannya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya semakin yakin insyaallah rombongan Istighosah Ahad Legi ini akan termasuk dalam rombongan alladzina yusyafa'una yaumal qiyamah bi syafa'atil uzma, rombongan yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah menjadi calon-calon penghuni surga, karena tidak ada satupun ini yang kelihatan wajah-wajah penghuni neraka. Di dalam kitab Salafus Soleh diterangkan bahwa salah satu ciri penghuni surga adalah wajhun malihun, punya wajah yang berseri-seri. Ingat-ingat, salah satu ciri tanda alamat calon penghuni surga adalah wajhun malihun, punya wajah yang berseri-seri. Andaikan di antara kita yang hadir ini ada yang merengut, mecucu, besengut, boleh jadi karena ada masalah yang belum diselesaikan, ada masalah yang belum selesai. Mudah-mudahan beban hidup yang dihadapi, masalah yang dihadapi, apapun bentuknya, mudah-mudahan diselesaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut rumus fisika, beban itu sebanding dengan gaya. Yang di belakang dengar, Bu? Beban itu sebanding dengan gaya. Kalau Bapak Ibu ada merasakan terasa banyak beban dalam hidupnya, boleh jadi karena banyakan gaya. Betul, Bu? Urung waya tuku motor, geger jaluk motor, akhirnya kredit, bariku mumet. Alhamdulillah, mumet kok alhamdulillah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah
innal musiina qad ja'uk lidhanbi yastaghfiruna Allah ya Rasulullah salamun alik ya Rafi'a sya'ni wa karam afatayati radal alamin ya uhailal Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, kalau ada yang terasa sulit dalam hidup ini, ada cita-cita yang belum terwujud, ada masalah di tengah-tengah rumah tangga, putar tasbih, perbanyak baca sholawat. Maka kita telah masuk di minggu pertama bulan Rabiul Awal. Saya ajak seluruhnya, saya himbau, ayo kita ramaikan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Bahasanya boleh maulid, itu berarti zimzaman isim makan. Kalau istilah anak santri, tempat atau waktu dilahirkannya baginda Nabi. Kalau maulud namanya isim maf'ul, kata santri, itu namanya dilahirkannya Nabi. Kalau mulutan, nah ini saya sering dengar di daerah Empat Suku Menanti, Ranah Kurung ini istilahnya apa acarane mulutan. Niku artine buka mulut diisi ketan. Sebabnya pasti gak ketinggalan lemper. Bapak Ibu, bulan Maulid ini harus kita jadikan sebagai momentum untuk menumbuhkan cinta kepada baginda Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu, adakan Maulid Nabi di mana-mana. Mau kata Bapak Camat tadi, akan berusaha berkomitmen untuk memeriahkan, mensyiarkan Islam. Alhamdulillah. Silahkan ngadakan Maulid Nabi. Bila perlu motong-motong ayam, bancaan, selamatan. Tapi saya ingatkan, ini kalau menurut kitab An-Ni'matul Kubra lil alam ala maulidi sayyidi waladi Adam, diterangkan di sana Maulid Nabi yang standar, yang benar-benar standar sesuai yang dikehendaki Nabi, itu menyelenggarakan acara yang di situ kemudian diadakan maulid. Perbanyak sholawat, bukan seremonialnya yang diperbanyak, bukan sambutannya yang diperbanyak, tapi maulidnya, bacaan dibaiyah, bacaan Al-Barzanji di situ. Kalau cuman sambutan kemudian tidak jelas, maka itu belum sampai di ghoyah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, harus dijadikan momentum untuk inbatul mahabbah, menumbuhkan cinta kepada Nabi. Karena Nabi telah bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang cinta kepadaku maka akan bersamaku di surga. Wa alamatul hubbi al-ita'ah fi sunnatis saniyah wa iktharus sholawati.
Tanda cinta kepada Nabi itu diantaranya adalah mengikuti tuntunannya, meneladani budi pekertinya. Tadi dari awal sudah dijelaskan oleh guru-guru kita, oleh Pak Camat, bahwa acara seperti ini adalah untuk menjalin ukhuwah, menjalin persaudaraan, untuk mewujudkan kerukunan, baik sesama tetangga, antar keluarga suami istri, antar suku dan lain sebagainya. Nah, karena ini waktunya sudah sekarang jam 1 lewat 5 menit waktu Indonesia bagian ranah kurung, maka saya nggak perlu banyak-banyak. Saya ingin menyampaikan makalah dari Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, bahwa beliau pernah menyampaikan kun kal yadaini la kal udunaini. Jadilah kamu, hendaknya kamu dalam hidup bermasyarakat, hidup berkeluarga, bernegara itu seperti dua tangan. Wala takun kal udunaini, jangan seperti dua telinga. Bapak Ibu, ayo kita pelajari, kita ambil filosofi dari masing-masing. Telinga itu Bu dekat, telinga itu dekat satu sama lain, tapi sejak lahir tidak pernah ketemu. Sejak lahir tidak pernah tegur sapa. Sejak lahir tidak pernah berbagi, itu telinga. Kalau kehidupan rumah tangga yang kadang-kadang gonjang-ganjing, dalam masyarakat tatanan bermasyarakat tidak harmonis, tidak rukun, lantaran boleh jadi wataknya seperti telinga. Telinga itu Bu punya watak yang tidak baik, jangan ditiru. Sifatnya kuping atau telinga itu merinan, mudah iri. Lah niki kuping niki sebelah kanan niki nek ditikai anting-anting sak gram, maka sing kiri ya kudu sak gram. Jenengan ibu-ibu make anting-anting yang sebelah ini 5 gram, 10 gram lah Pak, ngene misalnya. Nah kemudian yang samping itu kecil, ini ada tasbih Habibnya, itu pasti dia tidak akan terima, dia minta dibelikan yang sama. Manusia juga seperti itu, kalau punya watak seperti telinga maka berat dalam menghadapi kehidupan ini. Tanggane tuku motor panas, tanggane bangun omah meriang, tanggane tuku bangun omah geblak. Naudzubillah min. Itu kuping, telinga. Dan telinga itu sukanya pamer Bu. Watak yang kedua, sukanya pamer. Coba ibu-ibu perhatikan orang yang nggak pakai jilbab, dia pakai anting-anting baru, niku pasti nih melakukannya geleng-geleng. Beda dengan tangan. Pesan salafus soleh, hendaknya kamu seperti dua tangan. Suami istri itu kalau niru tangan enak Bu. Tangan itu coba perhatikan, yang sebelah gatel, dia tanpa diundang, tanpa di WA, datang garuk. Sebelah kanan gatel, yang kiri garuk. Podo gatele garuk-garukan. Rumah tangga Bu, istri capek, bapak mijeti. Bapak yang capek, ibu yang mijeti. Podo kesele, pijet-pijetan. Saya nama badan? Saya sing ciloko ki sing wis ora duwe bapak niku. Muga-muga sing rondo-rondo ndang cepak jodone.
Kok akeh sing ngamin kok akeh rondo napa. Tangan berbeda status sosial, berbeda tugas, tapi tidak pernah iri hati, tidak merasa kecil hati. Niku, enggak pernah. Tangan ini Bu, kanan gunanya salaman dengan kiai. Gunanya untuk megang duit, terima duit, tanda tangan tangan kanan. Tangan kiri enggak pernah protes. Enggak pernah. Wong kong ini kok di saing ke ya mesti kalah. Tangan kiri tidak pernah ngomong dibanding-bandingkan. Kenapa? Karena merasa aku tugasnya beda. Istri kalau coba-coba dibandingkan dengan istri tetangga, enten mboten? Pasti nih Pak, enggak suwi. Naudzubillah min sambil nyambel. Wong kok ngene kok dibanding. Innalillahi. Mudah-mudahan keluarga kita harmonis, amin. Nah, Bapak tak kai ilmu. Nek jenengan diseneni bojo, Pak, jenengan diamuk bojo, sampean niki ngalah. Ngalah. Biar sampeyan diperenguti, dinengne, enggak dimasakne. Justru kita yang ngalah, nyegur duluan. Dek, iki wis bengi, Dek. Aku njaluk maaf nenek lupute. Eling-eling, Dek, jare Yai Taufik ae, kuwi sekali nembak kuwi kaya mateni 1000 wong kafir. Eling-eling, Pak. Sekali nembak opo ini? Sekali istri melayani suami niki kaya mateni 1000 wong kafir. Tingali wonten kitab Uqudul-Ijen. Kitab bab nikah niku kathah, Pak. Wonten Daul Misbah karangan karya Syekh Hasyim Asy'ari, wonten Qurratul Uyun, wonten Uqudul-Ijen, Ihya Ulumuddin. Wadah. Lah niku wong lanang enggak popo, ngalahi sing nyedeki. Nek sampean enggak ngalah, walah atos ora karuan. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun Bu, tangan kanan ini baik, tugasnya mulia, enggak pernah yang kiri juga protes komplain, enggak pernah dia itu merasa paling hebat. Tangan kanan nggak pernah merasa hebat. Jadi kalau jajaran pemerintahan niki Pak, niki nggak adigang adiguno. Najan to aku iso mabur ana ing dirgantara. Ning aku tetep menungso sing duwe salah lan apa? Niki umpama kados ngoten niku penak Pak. Wong lanang ngrumangsani napa niki salah yang njaluk maaf. Wong wedok ngamuk, kita sing ngalah njaluk maaf. Bu, Ibu, wonten wali kutub namanya Syekh Ar-Rifai, Pak. Syekh Ar-Rifai niki duwe santri. Pada pondok pesantren. Terus Syekh Ar-Rifai niki bendino niku diomeli bojone, Pak. Suweneni niki bendino. Dadi nek khutbah Jumat niku kan wayah duhur. Niki enten khutbah niki isu-isu. Jadi ibu-ibu niki wis khotbah isu-isu niki. Ora ngerti apa-apa larang. Apa larang kabeh larang. Kabeh mundak. Ayat biyen ki sing ora mundak malah tambah medun ki mek susu. Wong lanang ora ngerti keadaan. Kesumbangan akeh. Amuk diomeli niki pripun, Pak? Ya ndang golek nafkah, golek rezeki. Tangan kanan pekerjaannya mulia.
Nerima duit, tanda tangan, salaman, api-api tok. Sing tangan kiwa niki ora patik bejaji-bejaji, Pak. Ya nguwili silit. Cewek ini kan kiwa. Tapi tangan kanan juga bijaksana. Tenang, tenang saja kiri. Aku memang pegang duit, aku terima nota kopi. Tapi nanti kapan-kapan aku ajak ke pasar Jumat beli jam, aku kasih di kau sayang. Wong lanang nggih ngoten, Pak. Aja malah duwite, endi duwite? Ora eneng. Gua ngerti selempit kene peci. Dereng malih jari jemari niki, Pak. Niki tunggale tugase nggo muji. Niki wektu tahiyat enten jamaah niki takon, Pak Yai, tahiyat niku ngopo nggo telunjuk? Nek umpama nggo jempol kan lebih mantep. Nih, asyhadu an la ilaha illallah. Menurut hukum fikih, selain telunjuk hukumnya makruh. Jadi telunjuk ini dalam kitab Al-Bajuri Syarah Fathul Qorib dijelaskan, telunjuk ini satu-satunya jari yang punya dimensi lebih jauh, urat sarafnya ini tembus ke hati. Jadi ketika aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, telunjuk niki ngangkat, niki nyambung ke hati. Tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali yang satu. Lah kenapa enggak nganggo jempol? Di samping tidak sambung ke hati, jempol niki wis dikontrak RCTI. RCTI, oke. Lho sakniki ngopo enggak nganggo jendek, Pak? Jendek niki soalnya wis bertugas dhewe. Niki kanggone mbok rondo-rondo niku, niki nek biyen cilikanku, Bu, niki tugase niliki silit pitik. Ngendok ora ya? Dikempit lah embae nganti kelingan. Ngoten, Mbah. Nggih, silite didulek. Lah Pak Yai kok ngopo enggak nggo jempol Pak Yai silit pitik niku? Dobol. Bon, tangan jari jemari yang mulia seperti itu tidak pernah merasa mengecilkan satu sama lain dan tidak adigang-adigung. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, baginda Nabi pernah bersabda, "Ithnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah." Ada dua golongan yang nanti di hari kiamat tidak akan dipandang dengan pandangan rahmat, bi'aini rahmah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, ada dua golongan yang nanti tidak diperdulikan Allah di hari kiamat. Dua golongan itu, yang pertama qati'ur rahim, yang kedua jarisu, bukan jaru. Kalau jaru enggak sesuai dengan tarkib i'rabnya. Ithnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah qati'ir rahim wa jarisu'i. Ada dua golongan yang nanti di hari kiamat tidak akan mendapatkan pandangan rahmat dari Allah. Golongan yang pertama adalah orang yang memutuskan silaturahim. Oh, boleh ada masalah, tapi jangan tidak seteguran suami istri dengan tetangga sampai lewat 3 hari. Kalau itu meninggal, diterangkan dalam kitab Irsyadul Ibad, maka itu akan menjadi penghuni neraka. Jangan sampai lewat 3 hari. Sebelum 3 hari, ketemui dulu. Sampaikan salam di pertemuan, ajak salaman. Kalau dia berpaling dari ajakan damai kita, maka selesai, gugur dosa kita, tinggal dia yang nanggung. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang memutuskan silaturahim mungkin gara-gara warisan, mungkin gara-gara batas, kemudian tidak seteguran, niki diancam. Bukan akhlak yang terpuji, kata baginda Nabi. Yang kedua, tetangga yang jelek. Bu,
Kita berusaha baik kepada siapapun, lebih-lebih tetangga. Tetangga itu menurut definisi dalam kitab itu adalah haulahu itu arba'ina buyut. Jadi sekitarnya jaraknya itu 40 rumah. Sana 40, kiri 40, ke depan 40, ke belakang. Persoalannya kalau di belakang tidak ada rumah, ya tidak ada urusan. Persoalannya kalau nalang tetangganya karo odok. Jadi jarak sekitarnya itu 40 rumah itu disebut tetangga. Orang yang baik kepada tetangga, maka itu sangat mulia di mata Allah dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, jenengan iki ora iso lepas teko tonggo. Tong seneng susah tetep karo tonggo. Enek wong ninggal, itu yang duluan datang sinten Bu? Tetangga. Saudara jauh di Jakarta, anak kandung sekalipun dia pasti datang, itu tinggal pelaksanaan penguburan. Kalau yang datang ngulesi, mengkafani, memandikan, mewudukan, niki semua adalah orang dekat kita, yaitu mula kudu rukun. Sopo sing ngaku iman ning Gusti Allah, iman dina akhir, mulyakno tanggane. Adapun dimuliakan, diajak baik, kok ya enggak gelem, niki ya wis didongakne diajak terus berusaha baik. Sebab napa Bu? Mungkin watake. Nggih Bu? Mungkin watak. Sebab watak karo watuk niki beda Bu. Nek watuk niki nyenggone Pak Mantri, Bu Bedan, puskesmas, rumah sakit, njaluk obat, dino iki njaluk obat, sesuk mari. Amin. Tapi nek watak itu sampai mati kiamat kurang rong dino sekalipun. Kadang-kadang angel berubah. Dijak pengajian, ayo yuk istighosah. Muga-muga hidup kita tambah berkah. Alah, sing istighosah ket biyen, nyatane ya tepanggah melarat. Motor ya tetep kaya odong-odong. Enten sing ngoten, Bu. Pun kita dongake muga-muga ndang sapa ngomong mati. Muga-muga ndang entuk hidayah. Pun setunggal niku, ayo belajar ngiku akhlake Nabi. Berusaha untuk berbuat baik kepada siapapun meskipun dia berbuat jelek. Nek enek wong, kalau ada orang kita iso berbuat baik kepada orang yang berbuat baik niku biasa. Tapi kalau bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek itu baru luar biasa. Dah, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama, yang kedua Bapak Ibu, tanda cinta kepada Nabi itu harus perbanyak baca sholawat. Perbanyak. Ini bila perlu kalau ke pasar beli tasbih. Itu barang siapa yang pagi hari membaca sholawat 10 kali, sore membaca sholawat 10 kali, insya Allah dapat syafaat Nabi. Oh syukur-syukur kok sampai lebih Bu. Pagi sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ashghili ma sholli ala wa ashfi lidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah niki soal maulid Nabi diperbanyak bae sholawat. Syukur-syukur kali model-model ngeten iki.
nganggo hadrah. Nek enggak, mulai habis maghrib membaca sholawat Jibril yang banyak. Peringatan Maulid Nabi itu digunakan untuk memperbanyak sholawat, membaca barzanji atau dibaiyah. Paham Bu? Silahkan di musola, di masjid diadakan. Soal lagune nggih sebisanya Pak. Sebisanya. Ibu-ibu senang lagu di antara sepinya hati. Lagu apa ini? Aku selalu merindukan. Waduh pun niku. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Saged. Mboten napa-napa. Enten tiyang pageralam, Pak. Lahat. Semendo. Ado. Banyak. Favoritnya orang pageralam lahat niku, Pak, Bu. Niki apa lagune seneng? Ribu lah ribu. Ribulah ribu. Terus? Kini nasibku, ini nasibku, ibarat kembang di tengah laman. Deng 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 deng. Ya ayo sholawatan. Ya Rasulullah. Salamun alaik. Salamun alaik. Ya Rafi asyad. Ya Rafi asyad. Oh, kok diteruske dhewe. Wah niko bagian ngisor tarup niko, bagian pojok niko. Senengane lain niko selerone. Jam 1 ngene iki wis wayahe ngopi. Dek jaman berjuang njur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki apa lali jarene wis menang keturutan sing digadang biyen ninggal janji ning saiki apa lali bareng Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal awwalimu lah baik elem mlomo susure ucul sampean. Mbah solawatan. Zaman biyen iku eneng kepingin entuk syafaate Kanjeng Nabi tiap tahun ngadake solawatan meringati Maulid Nabi. Niku nganti ngedol anak. Tahu krungu sampean ceritane? Dereng. Ya sok kapan-kapan.
Kapan-kapan tak cerita. Siji mawon yang kula ceritane niki sing kula sering nangis kula. Di Libanon niku enten model perayaan Maulid Nabi niki, Pak, meletuskan tembakan. Apa jenenge Pak Polisi? Pak Polisi. Siap? Meletupkan tembakan itu namanya apa, Pak? Oh ya, kalau pas ada orang meninggal apa itu namanya apa itu? Sambo. Apa? Iya. Di Libanon, ibu tahu Libanon, Bu? Lah ikulah sebelah pasar Payang. Niku nek Maulid Nabi. Jadi Maulid Nabi itu bukan hanya di ranah kurung. Di sedunia berbagai negara. Termasuk di Libanon. Di Libanon itu kalau Maulid Nabi niki karo perayaan pawe, karnaval, kalau nembak kayak niki. Buar. Nah, tembakan itu subhanallah. Ternyata ada yang berisi, Pak ya, ada pelurunya, Pak. Itu mengenai bagian atas itu di rumah tingkat. Di sana ada orang Nasrani yang menghuni rumah itu, rumah tingkat itu. Kemudian dia punya anak kecil, sekecil ini. Kena sasaran, peluru nyasar ini, Pak. Tembaknya. Wah, ibunya ngamuk. Anakku mati tenan. Kata siapa ini? Ya saya. Mati tenan. Oh, akhirnya dia turun, kemudian ngamuk kare wong de maulidan iki, rombongan-rombongan kaya Cak Hari ngeten iki. Weh, Cak Hari, di mana tanggung jawabmu? Rombongan Zam-Zama kurang ajar karo isti gocah. Istighosah ya angel ngono nek istighosah. Istighosah iku rombongan Maulid Nabi itu meletuskan tembakan kena anak aku. Nangis anaknya. Persis kena di kepala. Creng. Akhirnya, Bu, niku dibawa ke rumah sakit terkenal di Libanon. Yang nangani dokter ahli, dokter bedah. Ditangani setelah di ruang ICU, kemudian ditangani oleh dokter-dokter, bahkan sebagian ada dokter dari Amerika. Setelah ditangani sekian lama, niki bocah niki nggak tertolong, mati. Akhirnya ibu yang di luar itu dikabari, Bu, kami tim dokter telah berusaha untuk bagaimana semaksimal mungkin supaya anak ini tertolong. Anak ibu mohon maaf tidak bisa diselamatkan. Bengok sak kuate. Akhirnya ini Muhammad, umatmu ini kurang ajar. Anakku mati. Masya Allah. Dia ngamuk di luar gedung rumah sakit ini. Apa yang terjadi? Anak yang sudah meninggal ini dibiarkan dalam ruang rawat ICU tadi. Ibu ini ngamuk. Pokoknya gak iso nyowo balas atau ganti nyowo. Wah, niki sing susah niki nek umpama sing ketembak niki bojone ndelalah ireng pesek ngentutan angel golekane gantine. Niki anak isi ibu niki wah unjuk rasa. Akhirnya tidak lama, Bu, si bayi ini buka pintu. Kemudian ada yang masuk di kamar itu dan mengusap bayi. Kemudian hidup seketika. Ibu. Kaget ibu. Nah, Parmi. Ini ranah kurung, erlang Parmi anaknya. Ibu itu, Bu, bapak itu, Bu. Siapa nak, mana nak orangnya? Itu Bu. Yang ngusap kepala Dede itu, Bu. Jangan suruh pergi, Bu. Pakai jubah putih. Baunya harum. Dan kemudian setelah ditanyakan siapa nak?
Muhammad, Muhammad, Muhammad. Anak hidup lagi. Ibu menyaksikan anak yang hidup lagi niki, kemudian dia tersungkur dan masuk Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian dokter dikabari, kaget, tambah kaget. Dan kemudian dokter-dokter yang non muslim ini pun juga mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan rahimakumullah. Demikianlah materi yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan kita bisa mengambil hikmahnya sehingga kita bisa berikan bekal untuk dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Untuk paripurna acara kita pada siang hari ini akan ditutup dengan doa. Untuk doa saya minta kesediaan dari Pak Yai Sunar. Dumateng Pak Yai Sunar, putar sebagian kula semoga akan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu alaihi alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan majidah. Ya Rabbana kal karim wa alim syaitanika. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shaghira wa limasihina wa li jami'il muslimin wal mu'minin wal ahya. Khususan jami hajati yang hadir di ini majelis rahmatan maghfiratan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma firlahu Allahumma firlahu Allahumma firlahu Allahumma anzir rahmatan maghfiratan likubur min la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabbana dalamna pusan terselin Allahumma selamatan jazatna jalan bin abrahman beres tawbatan tablana rahmatan Allahumma lana bi syarah Allahumma zidna janah balikna maqatal mukarramah wal madinatal munawwarah bi rahmatina Allahumma nawwir qalbi bi nuri samsika wal qamarika abadan abadan bi rahmatika arhamin Allahumma zinna fi'ana wa idikatan yakinan Allahumma jri fahman kafamin nabiyina Allahumma nawwir Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna rabbana atina ya syana wa fil akhirati wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai acara saya ucapkan ribuan terima kasih dan kami aturkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Berkata ihdinas shiratal mustaqim, al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kami ucapkan selamat jalan. سلم الأمة من الآفات